Ya, oke guys, balik lagi sama gua CLB Game tentunya. Oke guys, gimana keadaan kalian ya? Semoga dalam keadaan selalu sehat ya teman-teman ya. Oke, di sini gua nggak mau main, nggak lagi pengen main game atau apa ya teman-teman, bikin highlight ya. Di sini gua mau ngasih tutor ke kalian nih. Bagi kalian pengguna Xiaomi Redmi ya, terutama Xiaomi Redmi yang mungkin kalian masih mengalami lag, frame drop ketika main game PUBG, Free Fire, atau game-game online lainnya, atau Call of Duty Mobile. Nah, gue akan ngasih tips and tricks nih ke kalian untuk mengurangi lah itu ya, mengurangi lag tersebut ya teman-teman. Atau mungkin menghilangkan ya teman-teman ya. Karena padahal HP gue ya Redmi Note 8 Pro dengan chipsetnya yang lumayan gahar ya teman-teman ya, MediaTek G90T, tapi ya masih ada yang namanya frame drop ya, wajar ya teman-teman, namanya juga HP masih sekelas mid range. HP high end juga masih ada itu frame dropnya. Nah ini ini menurut pengalaman pribadi gue teman-teman, gue tidak mencontek dari YouTube manapun atau dari Google, gue enggak, ini menurut pribadi gue sendiri. Oke, langkah yang pertama kalian lakukan adalah kalian pencet ke setting, pengaturan, dan make sure HP kalian sudah dalam keadaan MIUI 12 ya teman-teman. Bagi kalian yang masih MIUI-nya masih versi 11, monggo di-upgrade dulu ke level 12 ya teman-teman. Level 12 lah ya, kayak gitu dah. Nah, kalian di sini ada tulisan nih versi MIUI. Di sini kalian tekan tuh sampai tulisannya tidak perlu Anda sudah menjadi developer. Kalian tekan terus sampai begitu ya. Jika sudah, kalian kembali terus ke setelan tambahan. Ini ada tulisan opsi pengembang ya, kalian pencet. Nah, kalian ketika masuk ke opsi pengembang ini, kalian cari yang namanya driver. Nah ini preferensi driver game ini ya teman-teman ya, preferensi driver game. Nah, kalian pencet ke ini. Nah, di sini kalian cari ini game yang mau kalian ringankan lagi, kurangi lagnya. Contoh Call of Duty. Gue pindah ke driver game. Kalian juga ikutin gue ya teman-teman, pindahnya ke driver game. Gitu teman-teman. Kalau kalian misalkan ada game offline yang ringan, terus grafiknya mungkin agak jelek, misalkan ya ambil contoh Call of Duty ini, misalkan gamenya ringan ya teman-teman, kalian bisa ubah ke grafis system kalau misalkan kalian ingin memperbagus grafis ya teman-teman. Tapi kalau kalian ingin memperlancar FPS atau game, kalian pilih yang driver game. Oke, dan contoh kedua PUBG di sini udah gue ubah ya teman-teman. Ini ada PUBG di global yang Play Store sama PUBG Korea. Nah, ini sudah gue driver game ya teman-teman, sudah gue ubah ke driver game. Oke, kita kembali. Nah, di sini ya teman-teman, di sini tadi gue kelewat, sorry. Nah, di sini jika kalian baru pertama kali pakai namanya itu fitur opsi pengembang, kalian pasti kayak gini. Nah, di sini ya ukuran log buffernya 256K, dan di sini mungkin di sini juga warm gini teman-teman, warm. Nah, di sini nih kalian ubah teman-teman. Ini kenapa? Ini ukuran log buffer deh, setahu gua nih per detik atau per menit kalian akan mengunduh data yang itu ya 256 KB ya, walaupun untuk kecil tapi itu mengganggu jaringan kalian ya teman-teman ya. Dan ada lagi apa ya, gue juga kurang tahu, pokoknya ada lagi sih kendalanya kalau ini belum di offin ya teman-teman atau dimatikan. Nah, kalian langsung ke update ini, matikan, ini kalian offin. Nah, terus kalian scroll lagi ke bawah, scroll. Nah, di sini ada tulisannya skala animasi jendela, transisi animator ya teman-teman. Nah, untuk pertama kali kalian yang masih pertama kali lah menggunakan fitur opsi pengembang, kalian pasti akan skala animasinya 1 begini ya teman-teman. Ini semua satu. Nah, gini. Ini apa sih gunanya bang? Ini kalau kalian nyalain atau mungkin kalian gedein sampai 10 kali, itu akan menguras RAM HP kalian. Ya entah itu RAM kalian 6GB seperti gua, RAM kalian 8GB, atau RAM kalian mungkin 12GB, ya itu juga akan menguras ya. Kalau RAM kalian mungkin 12GB yang menguras tapi tidak begitu besar karena RAM kalian memang besar ya teman-teman. Nah, kalau gua RAM-nya cuma 6GB ini ya mengurasnya lumayan besar teman-teman ya. Jadi kadang-kadang apa ya, muat main game tuh kadang suka frame drop gitu, FPS-nya ngedrop tanpa sebab, padahal HP nggak panas, nggak sambil dicas, baterai juga masih keadaan penuh. Nah, ini kendalanya di sini juga, ini termasuk kendala ya teman-teman. Nah, kalian matikan aja animasi mati, ini juga dimatikan, ini dimatikan begitu pula. Dan kalian scroll lagi ke bawah. Nah, di sini tulisannya paksa 4 kali MSA. Bagi kalian
pencinta grafik ya, terutama pencinta grafik, kalian bisa aktifin fitur ini. Tapi kalau kalian ingin memperlancar game, kalian nonaktifin fitur ini. Banyak orang-orang yang bilang katanya kalau aktifkan 4 kali MSA itu bisa memperlancar. Tidak teman-teman, MSAA itu adalah anti aliasing. Dia kerjanya adalah memperhalus grafis. Memperhalus ya, sekali lagi memperhalus, tapi itu memperhalus grafis ya teman-teman. Grafis, bukan memperhalus gameplay. Memperhalus grafik itu bagaikan kayak ambil contoh PUBG Mobile. Kalian pakai grafik smooth ya teman-teman. Itu kan smooth tuh, nggak ada kayak bayangan atau partikel-partikel lain itu. Kalau kalian ubah ke HDR itu kan jadi halus tuh. Pandangannya jadi kayak keren. Kalian buka scope jadi kayak ada blur-blurnya, ada partikel tembakan. Nah itu teman-teman. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Tapi yang nggak mirip-mirip banget ya, kan gue bilang kurang lebih. Jadi mendingan kalian nonaktifin aja teman-teman ya. Terus kalian scroll ke bawah lagi. Nah, bagi kalian di sini yang namanya ya konten kreator teman-teman ya. Ambil contoh seperti gue ya. Gue masih konten kreator kecil ya teman-teman. Mungkin belum bisa dibilang konten kreator ya mungkin gue ya. Nah, di sini tulisannya batas proses latar belakang. Jika kalian main game PUBG Mobile, Free Fire, Mobile Legends atau Call of Duty Mobile atau sejenis game-game online yang bisa dibilang berat ya teman-teman. Kalau kalian mau record terus main game, kalian ini maksimalnya 2 proses atau 1 proses ya, gue lupa, pokoknya antara 2 ini teman-teman. Karena kenapa? Kalau 2 proses, yang satunya ini khusus buat game, yang satunya khusus buat record. Nah begitu teman-teman ya, 2 proses ini. Kalau kalian tidak ada proses atau latar belakang ini, gue kok malah nemu perbedaan yang signifikan teman-teman ya. Kan gue pernah nyoba tuh pakai batas standar sama yang ini. Nah, gue posisi lagi nggak nge-record. Nah, gue cobalah pakai tidak ada proses latar belakang. Yang terjadi tuh bukannya malah halus, malah sebaliknya. Yang frame drop. Nah, itu gue nggak tahu kenapa teman-teman. Padahal kan ini tulisannya tidak ada proses latar belakang. Yang dimana tidak ada proses latar belakang itu dimana kegiatan aplikasi yang kita tidak inginkan, yang kita tidak jalankan, itu sudah tidak bergerak dengan sendirinya. Ya contoh aplikasi sistem kalau kalian begini, nah otomatis dia ini akan bergerak di latar belakang, dia akan aktif sendiri, auto aktif. Kalau kalian ke sini harusnya kan nggak aktif ya, harusnya ini udah nggak aktif. Cuman kalau gue buat main game menurut pribadi gue jadi nge-lag. Tapi kalau kalian mungkin mau uji coba, mau testing atau bereksperimen, kalian bisa pilih semua ini nih, kalian enak yang mana bisa teman-teman ya. Tapi di sini gue pilih yang batas standar saja. Oke, untuk versi ini sudah selesai. Kalian keluar dari opsi pengembang ke sini, menu awal setelan begini ya teman-teman ya. Oke, dan kalian buka APL ini, APL aplikasi, kelola aplikasi. Nah, kalian di sini cari game yang ingin kalian setting. Ambil contoh PUBG. Nah, di sini gue ada 2 PUBG yang sudah gue bilang tadi. Yang di bawah ini adalah PUBG KR, yang di atas adalah PUBG Global. Perbedaannya adalah dari wallpaper utama. Kalau PUBG KR itu belakangnya itu kayak Erangel, gambar map Erangel. Kalau PUBG Global ya langit gitu teman-teman. Nah, ambil contoh gue coba PUBG Global aja lah, karena emang umum kita pakai yang PUBG Global ya teman-teman. Nah, kalau kalian belum pernah dibuka settingan ini, kalian mungkin main game ya udah main game aja, nggak usah satu setting gitu ya teman-teman. Nah, itu dia kesalahan kalian itu. Kalian ke penyimpanan. Nah, di sini ada tulisannya cache. Jika kalian tidak rajin membersihkan seperti ini, bersihkan cache nih. Kalian nggak rajin seperti ini teman-teman. Cache kalian tuh bisa 200 MB atau mungkin lebih. Nah, cache ini adalah sampah yang terdapat di sebuah aplikasi. Nah, ini di PUBG Mobile, berarti sampah yang ada di PUBG Mobile. Kalau sampah kalian nih chat sini nggak kalian bersihkan atau nggak pernah kalian bersihkan sama sekali dari pertama kalian download PUBG ya teman-teman, itu PUBG kalian akan merasakan namanya frame drop yang parah. FPS tuh bisa ngedrop itu nggak ada setengahnya, malah lebih teman-teman. Misalkan FPS kalian 60 itu bisa ngedropnya sampai 20 FPS ngedrop, bayangin. Karena kalian nggak pernah membersihkan chat sini. Makanya kalian rutin nih kalian bersihkan. Aduh, aku hapus data, sorry. Wah, ini gue hampir hapus data nih Garuda. Tadi kan gue udah menghapus chat ya teman-teman. Kalian rutin aja ngapus chat sini teman-teman, rutin lah. Ya paling nggak kalian mungkin main 1 match. Kalian 1 match itu mungkin chatnya baru berapa ya? Ya kalau kalian sempat, kalian 1 match, kalian relog dari PUBG, kalian ke sini terus kalian hapus lagi. Ya demi kelancaran PUBG Mobile ya, kalian harus begitu teman-teman.
Nah itu dari gua, informasi dari gua. Oke, dan yang kedua, kalian pilih penghemat baterai. Nah di sini ya, tampilan sini gue yakin dari kalian kebanyakan masih begini. Gue yakin bagi kalian pengguna Xiaomi Redmi pasti kalian masih yang pakai yang ini. Ini tulisan rekomendasi, nggak akan gua rekomendasi, kalian pencet yang atas. Karena kenapa? Kalau kalian penghemat baterai ini, misalkan baterai kalian tinggal 30% ke bawah atau mungkin 20%, 15% teman-teman. Permainan game kalian akan dibatasi. Yang dibatasi yang dimana itu akan menyebabkan frame drop yang gue nggak bisa bilang teman-teman. Kalian lagi war face to face sama musuh atau nge-frame gitu macet, nah itu yang akan disebabkan. Karena dia dibatasi pergerakan FPS-nya karena untuk menghemat baterai. Semakin gede FPS yang kalian gunakan dalam game itu semakin memboroskan baterai kalian. Makanya kalau baterai kalian udah ya coba misalkan 50% ke bawah, nah FPS kalian akan ngedrop karena dibatasi oleh ini. Kalau kalian tidak ada pembatasan, ya udah, mau HP kalian 10% kalian juga nggak akan dibatasi main game FPS juga. Ya mungkin kendalanya satu, baterai boros, dan kedua panas, kayak gitu aja teman-teman. Dan untuk batasi aplikasi latar belakang sama batas aktivitas ini gua nggak rekomendasi dan gua nggak tahu ini gunanya buat apa, dua yang bawah ini. Pokoknya gue cuman pakai yang atas ini. Oke, kalian kembali dari PUBG dari settingan ini ke menu utama setelan HP kalian. Nah, oke, di sini kalian cari yang namanya fitur spesial. Nah, ini fitur spesial dan kalian lihat game turbo. Nah, oke, kita sudah tampil di menu tampilan game turbo teman-teman. Nah untuk kalian mungkin yang berpendapat gitu, bang ini game turbo ini memperberat apa enggak teman-teman. Jawabannya enggak, kecuali di MIUI 11. Kalau di MIUI 11 kalau pakai MIUI kalau pakai game turbo itu kadang-kadang yang merasa gak enak itu karena MIUI 11 ya teman-teman. Tapi untuk di MIUI 12 ini, makanya buat kalian yang masih MIUI 11 tolong di-upgrade ya. Nah makanya nih kalau sudah MIUI 12 kan jadi apa namanya, jadi berbeda lah, jadi ada upgradean dikit lah dari HP itu, dari performa HP dinaikkan sedikit demi sedikit ya teman-teman. Nah kalian tolong aktifkan yang namanya ini game turbo untuk di MIUI 12. Gue rekomendasi untuk aktifin teman-teman. Kalau kalian nggak percaya, bang game turbo ini bikin PUBG gue nge-lag, ya udah kalian coba aja nonaktifin game turbo, kalian main PUBG kalian bedain sensasi kalian ketika pakai game turbo sama enggak. Gue yakin kalian langsung aktifkan game turbo nggak akan nonaktifin lagi, gue yakin teman-teman. Gue yakin bener deh, kalian nggak percaya omongan gue, kalian buktikan saja. Nah kalian di sini ke mode performa ini kan tetap mulai teman-teman, kalian pencetnya ini diaktifin begini ya, jangan di sebelah kiri, jangan begini, tapi begini. Nah ini coba lihat nih, mengoptimalkan performa sistem untuk permainan. Nah ini kalian baca aja audio ditingkatkan, kontrol sentuhan dan lain sebagainya. Dan di sini adalah pengoptimal performa, ini kalian aktifin karena di sini bacanya adalah menghindari masalah terlalu panas. Dan di sini adalah ada tulisan pengecualian memori. Nah bagi kalian yang bingung, bang pengecualian memori ini apa, jujur gue juga ikut bingung, tapi jangan sekali-sekali kalian cari game kalian terus kalian aktifin. Karena menurut pengalaman pribadi gue setelah ngaktifin pengecualian memori, misalkan PUBG Mobile, gue cari di sini adalah mana. Di sini kan udah ketemu PUBG Mobile teman-teman. Nah di sini gue aktifin nih, gue pilih misalkan ambil contoh inilah, ambil contoh. Kenapa nggak PUBG Mobile bang? Ya nggak apa-apa lah, aku ntar gue harus nge-restore HP dulu karena kan settingan kayak gini teman-teman ya. Ambil contoh nih PUBG Mobile ya, ambil contoh CPU set adalah PUBG Mobile kayak gitu aja teman-teman. Gue pernah aktifin di sini dan gue coba PUBG Mobile, gue coba mainin. Wah gila teman-teman. Nah, ada tuh bukan tambah halus, malah jadi kayak berat, jadi kayak kentang banget HP gue teman-teman. Gue juga bingung itu kok jadi kayak gini. Bukan ada pengecualian memori, itu adalah biar memori sampainya nggak terlalu gede ya menurut gue. Dan gue coba matiin begini. Dan ini udah jadi lebih beda, yang tadi diaktifin sama enggak, yang diaktifin jadi lebih berat, yang dinaktifin malah jadi ya nggak bener-bener ringan, tapi ada ringan-ringannya gitu, ada 20% ringan lah teman-teman. Gue nggak berani jamin bener-bener ringan karena kan semua HP beda-beda teman-teman. Walaupun HP kalian Redmi Note 8 Pro juga, tapi itu ada sedikit perbedaan lah teman-teman.
Nah, di sini adalah game jangan ganggu. Nah, di sini kalian ada tulisan jawab panggilan. Oh ya teman-teman, maaf itu gua koreksi yang tadi gua bilang nggak begitu lancar. Nggak, itu gua salah ngomong teman-teman. Yang benar itu adalah lebih lancar teman-teman ya. Jadi lebih lancar ya, seperti bawaan HP kalian itu. Kalau menurut gua ada lancarnya. Maksud gua lancar dikit tuh, misalnya bawaan HP kalian tuh berat. Jadi ada lancarnya gitu. Kalau bawaan HP kalian lancar, jadi lebih lancar. Nah, maksud gua begitu teman-teman ya. Harus telepon. Bagi kalian yang game yang gak mau keganggu ada notifikasi telepon, kalian izinin aja nih. Sorry. Nah, kalian begini aja. Dan ini adalah batasi tombol dan gerakan. Ini ini kayaknya batasi tombol dan gerakan ini ada dibatas-batasin, kayak misal tidak berlebihan. Contohnya kayak Ghost Touch ya mungkin ya. Makanya gua aktifin. Nah, ini pengalaman ditingkatkan. Aku rekomendasi ke kalian untuk batasi gerakan screenshot. Ini nih yang bikin kalian Ghost Touch nih kalau kalian kayak gini. Ini kan dinonaktifin, ini akan Ghost Touch teman-teman. Pasti kebanyakan kalian itu adalah untuk screenshot itu kalian pakai tiga jari kalian geser dari atas ke bawah gitu kan, dengan posisi layar apa ya namanya, portrait ya kalau nggak salah, portrait yang berdiri itu ya kalau nggak salah. Iya, mode portrait. Kalau desktop kan yang lebar. Ya mohon maaf kalau gua ada salah teman-teman ya, karena manusia tuh pasti gak luput dari kesalahannya. Nah oke, dari situ pasti kalian kebanyakan begitu. Makanya kalau kalian ini nggak dibatasi gerakan screenshot, yang ada adalah Ghost Touch HP kalian. Dan ini adalah setelan tambahan. Misalkan kalian setelan tambahan adalah PUBG Mobile. Nah, di sini teman-teman, ini kalian ini respons kalian gedein. Di sini kalian gedein teman-teman, kalian gedein dan ini pilih sedang. Ini kan sentuhannya respon biar cepat sentuh gitu ya teman-teman. Tapi misalkan kalian gara-gara mengaktifkan respon sentuhan PUBG kalian jadi lebih nge-lag, ya udah kalian giniin saja. Seperti semula. Ini aja lah, berikan kawan bawaan. Udah jadi begini. Oke, untuk game turbo setelannya udah selesai, kalian kembali ke menu awal setelan. Dan di sini gua ngasih tahu ke kalian ya teman-teman. Tolong penyimpanan kalian itu jangan pernah dihabisin. Kenapa? Karena kalau gue yakin banget ya kalau penyimpanan kalian penuh nih, ya karena HP udah keberatan bobot, jadi kalau kalian mau main game juga pasti nge-lag karena apa ya, di sini ini kalian kepenuhan penyimpanan nih penuhan. Di sini gue masih tersedia 19 GB teman-teman, dan itu juga masih banyak lah, make sure masih banyak lah itu ya. Oke, dan sekarang gue mau kasih tahu ke kalian, mungkin kalian udah tahu ya, di PUBG Mobile sekarang ada fitur tambahan itu 90 fps ya teman-teman. Nah, kalian nanya ke gue, bang ada nggak sih bang cara buat biar PUBG Mobile 90 fps? Ada teman-teman. Bagi kalian yang lahar lagi, layarnya masih 60 Hz, mau PUBG 90 fps, ada, tentunya ada teman-teman. Tapi kalian harus routing dulu. Gua nggak akan rekomendasi kalian root HP kalian. Sekarang 90 fps itu syarat utamanya adalah HP kalian harus mendukung layar yaitu 90 Hz. Oke, semoga hari kalian menyenangkan teman-teman. Semoga tutorial kali ini sangat bermanfaat bagi kalian teman-teman. Tolonglah jika kalian menonton video ini, kalian tinggalkan jejak kalian dengan cara kalian like, subscribe teman-teman. Udah itu aja. Nah oke teman-teman, untuk video kali ini sampai sini dulu ya. Gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.